Shalom saudara, saya datang dalam nama Yesus. Saya mau bagikan kepada saudara prinsip yang Tuhan Yesus telah beri. Nah, waktu kita berurusan dengan kepahitan, ya kan, sampai orang bisa sakit, ya kan, bisa kena kanker, sampai bertahun-tahun, ya kan, dan itu tidak perlu. Tuhan Yesus berikan prinsip-prinsip ini, dan ini bisa membantu saudara, dan saudara bisa terus praktekkan ini, terapkan ini sampai dia datang lagi, sehingga saudara tidak perlu terpenjara dengan masa lalu, kepahitan, segala sesuatu yang menghalangi saudara untuk lebih lagi bertumbuh dan mengalami yang terbaik bersama Yesus. Kita langsung saja saudara ya. Ini prinsip yang Tuhan Yesus ajarkan dan ini tidak sukar. Amin saudara, kita langsung aja dari Lukas 17 ayat 3-6. Kiraku sikiranda kasyatira, jagalah dirimu, diri saudara ya. Jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, ya kan, engkau harus mengampuni dia. Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Haleluya. Saudara, di sini Yesus sedang mengajarkan satu prinsip yang kalau saudara dan saya kita praktekkan akan ada hasilnya. Saya berikan contoh bagaimana ini. Saya ingat prinsip ini waktu saya sedang mau melayani seorang ibu ya, yang waktu itu dia sudah harus dioperasi, dan suami saya waktu itu dia sudah pergi mendoakan dia untuk kesembuhan. Kiraku syakira makasyendiranaku syapakalanciranaku syapakalancira. Ola pakasya makalanciranaku syapakalancira. Ora ada kasyadada. Ada di antara saudara yang perlu sekali mendengar ini. Di dalam nama Yesus saya berdoa untuk saudara mau dengar betul-betul. Saudara minta tolong untuk Roh Kudus nyatakan kepada saudara, untuk saudara mau terima kebenaran ini. Karena ini waktunya saudara terima kesembuhan. Ini waktunya saudara, haleluya, dimerdekakan dari masa lalu saudara, dari hal-hal yang menghalangi saudara untuk menerima terobosan, untuk mengalami yang terbaik di dalam nama Yesus. Saya ikat segala kuasa roh jahat yang menghalangi saudara untuk mengalami terobosan ini di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Saya lepaskan malaikat surga untuk membantu saudara menerima kebenaran ini, dan saudara menerima disembuhkan terobosan. Saudara disembuhkan dari kanker, dari tumor, dari penyakit apapun yang dokter bilang tidak bisa sembuh di dalam nama Yesus, dari keputusasaan, dari kegagalan demi kegagalan di dalam nama Yesus, dari penolakan di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara sembuh, saudara disembuhkan total, dan saudara dipulihkan luar biasa dalam nama Tuhan Yesus. Nah, prinsip ini adalah sesuatu yang sangat-sangat sederhana. Amin, saudara. Di sini Tuhan mengatakan, ya kan, kalau orang itu terus datang sama kita, bikin salah lagi. Tuhan bilang setiap kali ampunin, ya kan? Kurakasyadana. Nah, ada orang yang bertanya gini, gimana Bu Monica kalau orang itu tidak pernah minta maaf? Nah, saya berikan contoh sama ibu ini ya. Jadi ada satu orang ibu yang dia, tadi saya lanjutkan ya, dia sudah didoakan untuk kesembuhan. Kiraku syukirana kasikirana kusyara. Olala kasikirana kusyana kasinakirana kusyara. Irada kusyara. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Saya berdoa Bapak supaya ini lebih disebarluaskan kepada tubuh Kristus. Haleluya, dalam nama Yesus. Lebih disebarluaskan kepada tubuh Kristus di dalam nama Yesus. Supaya banyak yang haleluya mau terima ini, banyak yang dilepaskan dan banyak yang disembuhkan. Haleluya, dimerdekakan. Haleluya, dan alami yang terbaik kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, kasih karunia Tuhan di dalam nama Yesus. Kerinduan hati digenapin, lebih lagi jatuh cinta sama Yesus dalam nama Yesus. Haleluya, thank you Jesus, thank you Lord Jesus. Haleluya, haleluya. Saudara yang percaya katakan amin. Saudara yang percaya katakan amin. Haleluya, thank you Jesus. Haleluya. Karena haleluya ini bisa menghalangi saudara supaya saudara tidak mati dini ya.
Saudara tidak pulang ke surga sebelum waktunya. Haleluya, saudara panjang umur. Saudara mengalami restorasi, panjang umur, dan bukan hanya sekedar umur panjang, tapi juga saudara alamin yang terbaik. Saudara berbuah, haleluya. Thank you, saudara ditinggikan di atas segala bangsa, ditinggikan di atas segala masalah. Saudara alamin kasihnya, haleluya, kemuliaan dia. Saudara jadi berkat bagi banyak bangsa. Di dalam nama Yesus, haleluya. Thank you Jesus, thank you Lord Jesus, haleluya. Thank you Lord Jesus, haleluya. Thank you Lord Jesus. Dan kalau saudara yang bukan Kristen, yang saudara dengar ini, karena ini buat publik, saudara bukan Kristen, saudara mau terima Yesus, dosa saudara diampunin, saudara bisa diselamatkan. Saudara bisa, haleluya, karena saudara sudah diampuni, saudara bisa lepaskan pengampunan, saudara disembuhkan, saudara dipulihkan, haleluya, saudara jadi berkat bagi banyak jiwa. Di dalam nama Yesus, haleluya, dalam nama Yesus. Thank you Jesus, haleluya. Thank you Lord Jesus. Ya, ini Tuhan Yesus. Nah, waktu itu saya bicara mengenai ibu ini, ya, yang harusnya dioperasi. Suami saya sudah pergi. Dia suka mendoakan orang waktu KKR atau apa ya, soal kesembuhan, ya kan? Dia ngajar, tapi rupanya setelah didoakan ibu ini tetap tidak sembuh. Sehingga suami saya bilang, coba kamu bicara sama dia. Kenapa? Karena harusnya kita bisa sebagai anak Tuhan. Yang menghalangi itu bukan Tuhan, ya, karena itu sudah disediakan. Jadi kemudian saya pergi dan saya minta tolong Tuhan. Tuhan, Bapak beri saya hikmat, ya. Karena kalau saya bicara sama orang, ibu atau bapak ada kepahitan nggak? Itu 99% kebanyakan orang bilang nggak ada. Saya nggak ada kepahitan. Saya oke. Jadi karena saya pernah berapa kali mengalami itu, jadi saya nggak ada gunanya saya tanya, kamu ada kepahitan nggak? Ibu ada kepahitan nggak? Karena kalau namanya kepahitan itu kita bicara mengenai akar pahit. Ya kan, akar itu tidak kelihatan dari luar. Kadang yang bersangkutan sendiri tidak sadar. Ya kan, tidak sadar. Jadi Tuhan kasih saya hikmat. Ya kan? Jadi dia bilang gini, tanya kepada ibu itu, ya kan, ibu ada nggak orang-orang yang kalau ibu dengar namanya, ibu lihat orang itu berpapasan, ibu lihat fotonya, dengar namanya, ibu tidak suka, ada rasa marah, rasa benci, ya kan, ada sesuatu yang negatif, ya kan, reaksi negatif, ya kan, karena orang itu. Jadi Tuhan kasih saya hikmat begitu. Jadi saya tanya sama ibu itu, ya kan, saya bilang, ibu begini, ada nggak orang-orang yang tadi saya ngomong seperti itu, yang kalau ibu ketemu ibu buang muka, ibu nggak mau tegur, atau lihat fotonya sebel, kesel, marah, semua emosi yang negatif. Ada nggak orang seperti itu, Bu? Dan rupanya dia bilang ada. Nah, saya bilang ini, ibu tidak perlu kasih tahu saya. Tapi Yesus, tadi saya sudah baca prinsip ini kan, murid-murid kan bilang, ya kan, waktu dikatakan di sini, kalau ada orang salah, kamu ampunin. Waduh, tambahkan iman kami. Kenapa? Rasa nggak sanggup. Masa ngampunin lagi? Ya kan? Tapi Tuhan bilang, ya kan, kalau kamu tuh cuma perlu iman sebesar sebiji sesawi aja. Jadi tidak perlu iman yang besar. Dengar baik-baik. Tidak perlu iman yang besar. Tidak perlu gunanya didoakan lagi. Tidak, itu ada prinsipnya. Tuhan Yesus bilang tidak perlu iman yang besar. Tapi kamu bisa berkata, ini rahasianya. Dia bilang, kalau kamu punya iman sebesar sebiji sesawi saja, kamu dapat berkata. Saudara yang sudah percaya sama Yesus, ya kan, saudara sudah ada iman, karena Yesus sudah ada di dalam saudara. Dia sumber iman kita. Kita sudah jadi anak Allah. Kita punya takaran iman, karena kita sudah terima Dia. Saudara bisa berkata, nggak perlu fokus di iman saudara, karena kecil saja, itu tidak masalah, itu cukup. Tidak perlu iman yang besar. Amin. Karena itu saudara bisa berkata. Amin. Jadi Yesus bilang apa? Berkata. Bukan kepada Allah, tapi kepada apa dia bilang? Kepada
pohon ara ini. Ya kan, kepada pohon ara itu. Pohon itu kan ada akarnya. Ya kan, Yesus kasih contoh waktu dia di Markus 11. Ya kan, dia bicara bagaimana dia mengutuk pohon ara, karena pohon ara itu banyak daunnya tapi waktu dideketin nggak ada buahnya. Jadi sehingga Yesus bilang nggak seorang pun makan dari kamu selama-lamanya karena tidak ada buah. Yaitu gambaran melakukan hal-hal yang tidak ada gunanya gitu loh. Amin, saudara. Jadi dia bilang kamu bisa berkata kepada pohon ini. Jadi saya bilang, Bu, Ibu harus ngomong. Saya tidak perlu dengar. Amin. Saya nggak perlu dengar, tapi itu harus keluar dari mulutnya Ibu. Bukan mulut orang lain, dari mulutnya Ibu. Pelan aja, tapi Ibu harus ngomong. Ya kan, saya memberi ampun. Karena kan Yesus bilang berkata kepada pohon ini, ada satu akar. Ya kan, ada sesuatu yang tidak baik dalam jiwa, dalam diri kita, yang selalu ada buah yang tidak baik. Rasa benci, rasa marah, suka ngiri. Kenapa? Karena tidak damai. Amin, saudara. Haleluya. Jadi harus ngomong. Saya bilang, Ibu kalau ingat sesuatu, ya kan, kalau Ibu masih ingat perbuatan orang itu, Ibu spesifik ngomong. Misalnya orang itu pernah menghina saya, orang itu pernah curang sama saya, Ibu harus ngomong. Ya kan, caranya begini saya ajar. Di dalam nama Yesus, saya mengampuni si A misalnya. Si A, dia pernah menghina saya. Ya kan, dia pernah mengejek saya, dia ngomong saya, dia menyebut saya gini. Perhatikan saudara, saya memberi ampun kepada dia di dalam nama Yesus. Perhatikan, tidak bilang minta Tuhan loh ya. Tuhan ampuni, bukan begitu. Itu bukan prinsip yang Tuhan Yesus ajar loh. Dengar baik-baik. Saya ulangin lagi. Saya bilang, Ibu kalau ada yang ingat, boleh sebut dia bikin apa. Kalau tidak ingat, tapi masih ada kemarahan, tapi nggak ingat karena mungkin udah lama, tapi masih ada rasa tidak enak, berarti masih ada akarnya. Ibu sebut aja nama orang itu. Saya memberi ampun kepada si B. Saya ada yang saya nggak suka, saya marah, ada kemarahan, saya udah lupa, tapi saya memberi ampun dia. Ya kan, perbuatan dia kepada saya memberi ampun si B di dalam nama Yesus. Ya kan, saya ajarkan ibu ini begitu, saudara. Amin, saudara. Saudara tahu nggak? Ya kan, saudara tahu nggak? Ya kan, saya kemudian setelah saya ajar, Ibu tenang aja, Roh Kudus akan bantu. Saya bilang, saya akan duduk di sini, saya akan tunggu sampai Ibu rasa damai, saya bilang. Amin, saudara. Rupanya ibu ini banyak yang menyakiti dia, sehingga cukup lama loh ya. Mungkin hampir setengah jam, saya diam aja, saya tunggu dia. Ya kan, kira kasih, saya tunggu dia. Setelah itu, dia diam, saya bilang, oke Bu, udah Bu. Dia bilang, sudah. Ya kan. Nah, begini saudara, waktu saya datang mengunjungi dia, kuraka sikirana kusyapakalan cirana kusyikirana kasikira, orada kasyadala kasikirana kasikiran, sirada kusyukalana cirana. Haleluya, thank you Jesus. Waktu saya datang ketemu dia lagi di rumah sakit loh ya. Itu dia, aduh. Kalau ini bergerak sedikit ya, aduh, begitu loh saudara. Ya kan, nah setelah itu saya ngomong sama dia kan. Saya duduk diam kan, saya suruh dia melepaskan pengampunan. Nah dengar dulu, banyak anak Tuhan disinilah kesalahannya karena tidak memperhatikan firman. Kurang teliti dan tidak konfirmasi kalau nggak jelas. Ya kan, Tuhan tidak suruh kita minta-minta ampun sama Tuhan. Tuhan Yesus tidak suruh kita, Tuhan tolong tambahkan iman saya. Kan murid-murid bilang tambahkan iman saya. Dia tidak bilang suruh kita minta tolong Tuhan, karena kita sudah diampunin saudara. Yesus waktu disalib, Kolose 2 ayat 13. Dia Allah menghidupkan kita setelah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Amin saudara. Makanya ini bukan soal Allah mengampuni kita, pelanggaran kita. Firman-Nya mengatakan di Kolose 2 ayat 13, seluruh pelanggaran kita sudah diampunin. Makanya Yesus mengatakan sudah selesai waktu dia disalib.
Allah sempat meninggalkan dia karena dia mati sebagai kita yang berdosa. Makanya Allah sempat meninggalkan dia. Kenapa? Karena dia sudah jadi dosa. Amin. Sekarang Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Amin. Kenapa ada Roh Kudus? Karena kita sudah diampunin. Segala pelanggaran kita sudah diampunin. Kolose 2 ayat 13. Amin, saudara. Saudara terima firman ini. Kalau saudara pernah dengar pengajaran yang mengatakan, oh masih belum diampunin, itu bukan Injil yang benar. Firman Tuhan mengatakan segala pelanggaran saudara sudah diampuni, titik. Amin, saudara. Haleluya. Kenapa? Nanti ya, ibu ini orang seperti anak kecil dia. Imannya tuh seperti anak kecil, makanya dia percaya aja. Ya kan? Tapi kalau sudah lama jadi anak Tuhan, punya kebiasaan, masih ada kepahitan bertahun-tahun. Apalagi kalau saudara di bawah satu pengajaran yang tidak benar sepenuhnya, yang mengatakan saudara belum diampuni sepenuhnya. Saudara jadikan firman sebagai otoritas tertinggi. Jadikan Tuhan sebagai yang utama, bukan apa opini orang, ya kan, kesimpulan orang, siapapun juga orang itu yang tidak benar. Amin. Itu satu ayat. Tapi Alkitab bilang kan gak bisa bikin doktrin dari satu ayat. Tapi juga haleluya ada dikatakan di Ibrani 10 ayat 10. Ya kan, dia haleluya mempersembahkan tubuhnya, kita sudah dikuduskan satu kali selamanya. Juga di Ibrani 9. Haleluya, di Ibrani 9 dikatakan, haleluya ayat 12, bagaimana Yesus sudah membawa darahnya sendiri, ya kan, darahnya yang tanpa cacat celah, oleh roh yang kekal, dia sudah masuk ruang maha kudus, dan dia sudah dapat kelepasan yang kekal. Kelepasan dari apa? Dari dosa, saudara. Amin. Dan dikatakan di Roma 4 ayat 25, Yesus Kristus yang sudah diserahkan bagi pelanggaran saudara dan saya, yang sudah disalib bagi pelanggaran saudara dan saya, dan sudah dibangkitkan bagi pembenaran saudara dan saya. Berdasarkan ini, amin, kita bisa melepaskan pengampunan. Amin, saudara. Haleluya. Thank you, Jesus. Ya kan? Kenapa? Karena kita sendiri sudah diampunin. Haleluya. Thank you, Jesus. Nah, saya balik dulu. Ya kan? Karena ini kan kesaksian ya. Karena latar belakang ibu ini mungkin tidak sama dengan saudara. Mungkin saudara ada yang sudah lama ikut Tuhan, tapi punya masalah dalam mengampunin. Itu tadi saudara harus mau terima kebenaran supaya saudara dimerdekakan. Karena jangan sampai, haleluya, kita nggak terima karena kitanya nggak mengerti. Umatku binasa bukan karena kurang pengetahuan, bukan karena kurang baik, kurang pengetahuan, Alkitab bilang. Jadi tadi kembali lagi ke ibu ini, dia imannya seperti anak kecil ya. Jadi dia nurut. Ya, setelah itu saya bilang, Bu, udah Bu, ya, dia bilang. Mukanya dia udah mulai berubah. Yang tadinya aduh, dia mukanya lebih cerah. Setelah itu, setelah dia lepaskan pengampunan, saya doakan dia buat kesembuhan. Di dalam nama Yesus saya bilang, iblis kamu tidak berhak, ya kan, untuk menahan-nahan kesembuhan, karena dia sudah diampuni. Nomor 1, segala pelanggaran dia sudah diampuni. Ini bukan Tuhan. Makanya Yesus bilang, kamu harus ngomong. Karena ini bukan masalah Tuhan. Dari pihak Tuhan, dia sudah ngampunin kita. Dari pihak dia, ya kan, kita sudah ditebus. Allah tidak akan menahan kebaikan dari kita. Dia tidak bisa. Karena Yesus sudah dapat kelepasan kekal. Kalau Allah tahan lagi, berarti dia menolak Yesus loh. Dan itu tidak sesuai firman. Makanya kemudian waktu saya doakan itu, saya bilang, iblis kamu tidak berhak. Karena secara keadilannya Allah, ibu ini berhak disembuhkan. Yang menahan ibu ini bukan Tuhan, dia. Karena dia menahan, dia sedang membiarkan sampah, ya kan? Itu menghalangin kesembuhan yang ada di dalam diri dia. Karena sebagai anak Tuhan ada Roh Kudus, ada hidupnya Allah, ya kan, di dalam kita. Dan kalau kita tidak jaga hati kita biarkan sampah-sampah, ya kan, kebencian, ya kan, dendam, ya kan, iri hati, kedengkian itu tersumbat. Bukan Tuhan masalahnya, kita. Ada banyak akar
di mana itu mencekik firman yang lain, mencekik kebaikan hidupnya Tuhan, nggak bisa ngalir. Apa yang terjadi setelah saya berdoa untuk ibu ini? Saudara bisa berdoa sendiri. Amin, saudara. Saudara bisa berdoa sendiri setelah saudara lepaskan pengampunan. Ingat, masalah ini bukan masalah Tuhan. Yesus bilang, kamu yang harus ngomong. Ya, amin. Yesus sedang ngajar. Dan ingat, waktu itu Yesus belum disalib loh. Ya kan, kita sekarang yang sudah lahir baru lebih mudah loh, saudara. Jadi setelah itu apa yang terjadi, saudara? Ingat tadi waktu saya datang, ibu itu kalau bergerak sedikit, aduh. Tapi setelah dia lepaskan pengampunan, muka dia berubah. Setelah itu saya doakan, harusnya dia dioperasi. Besoknya atau lusanya, saya tahu nggak lebih dari 2 hari, dia harus dioperasi. Karena bergerak sedikit sakit loh. Tapi kemudian apa yang terjadi? Dia tidak perlu, dokter bilang boleh pulang. Amin, saudara. Dia mengalami terobosan. Apa sekarang yang jadi masalah yang menghalangi saudara? Kenapa saudara punya masalah melepaskan pengampunan? Karena kebanyakan anak Tuhan begini doanya. Tuhan ampunin saya, Tuhan ampunin saya, Tuhan ampunin mereka. Tapi tidak melepaskan. Ini prinsipnya Yesus loh. Kamu hanya perlu, karena murid-murid bilang, Tuhan tambahkan iman kami. Karena juga pikirnya perlu iman yang besar karena campur aduk dengan perasaan, dengan kemarahan, mau berusaha mengampuni dari perasaan. Tidak bisa. Prinsip iman ialah percaya dan ngomong. Banyak anak Tuhan tidak tahu melepaskan pengampunan, taunya minta ampun sama Tuhan. Tapi Yesus mengatakan ini bukan soal masalah Tuhan, karena dari pihak Tuhan, dia sudah mengampuni segala pelanggaran saudara. Yesus sudah dapat kelepasan kekal. Ibrani 9, baca ulang-ulang saudara. Ibrani 9 ayat 11 sampai 14, baca ulang-ulang. Amin, saudara. Baca ulang-ulang Kolose 2 ayat 13 ayat 14. Dikatakan surat hutang yang mendakwa dan mengancam kita sudah ditiadakan. Itu sebabnya kepahitan pengampunan bukan soal Tuhan mengampuni kita. Dia sudah mengampuni kita. Itu awalnya, itu sumbernya, betul. Tapi kalau saudara punya kepahitan, itu soal saudara yang lepaskan pengampunan. Dan banyak anak Tuhan merasa nggak sanggup. Kenapa? Karena mau mengampuni dari perasaan, tidak ngomong. Jadi begini saudara, saudara masih marah saudara masih kesel, masih benci, masih tetap bicara saudara. Saudara lawan itu di dalam nama Yesus. Saudara bisa lawan. Saudara bilang di dalam nama Yesus, saya memberi ampun dia karena dia begini begitu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara ngomong aja. Saudara ingat, inilah yang mengalahkan dunia, iman kita. Kenapa? Kita mau terobosan. Kok kayak adanya di situ-situ aja? Karena masih campur. Rasa kesel, marah dengan si A, si B, si C. Kecewa begini-gini. Kenapa? Karena kita tidak membiarkan mulut kita. Kita nggak beroperasi menurut prinsipnya Yesus. Yesus bilang, nggak perlu iman yang besar. Nggak perlu 100 orang doain kita. Ibu ini, iya kan? Saya nggak perlu doakan dia loh. Untuk melepaskan pengampunan, dia sendiri yang lepaskan. Terus saya bilang gini, Bu, kalau besok-besok ibu masih ingat, ngomong lagi aja, lepasin aja. Jadi jangan izinkan perasaan saudara menipu saudara, karena iblis akan menunggangi perasaan saudara. Iblis akan kasih imajinasi, orang itu sudah begini dan begitu. Dia akan terus main itu di dalam pikiran saudara, di dalam imajinasi saudara, dan setiap kali dia gitu, dia hantam saudara lagi. Sudah jatuh ketimpa tangga, orang bilang. Hantam saudara lagi, dan menahan berkat itu dari Tuhan. Kenapa? Karena lagi beroperasi dari ketidakpercayaan. Saudara lawan di dalam nama Yesus. Lawan itu perasaan marah. Tidak ada gunanya. Dan ingat, kan tadi Yesus bilang, kalau datang sama kamu minta maaf, tapi orang itu gak pernah minta maaf. Saudara, ibu ini gak ada yang minta maaf ke dia. Betul kan? Dia gak nunggu sampai orang itu datang minta maaf. Mungkin gak akan pernah minta maaf. Mungkin merasa berhak untuk mungkin menghina dia atau apa, saya gak tahu. Ibu ini gak nunggu sampai orang itu minta maaf kan?
Kenapa? Karena waktu Tuhan bicara, mereka masih ada di bawah perjanjian lama. Itu lagi Tuhan Yesus sedang mau bawa mereka kepada perjanjian baru. Yesus belum disalib, pelanggaran mereka tuh, mereka masih di bawah hukum Taurat. Kalau di bawah hukum Taurat apa? Kalau kamu ngampunin, baru Allah ngampunin kamu. Itu hukum Taurat. Itu Markus 11 ayat 25-26. Kalau kamu nggak ngampunin, bapakmu nggak ngampunin. Tapi perjanjian baru, saya harus baca ini sama saudara ya. Saya harus bacakan ini kepada saudara, karena sekarang di perjanjian baru itu sudah tuntas, ya kan? Tadi Kolose, ya kan, saudara baca sendiri, jangan cuman amin aja, supaya firman itu berakar. Saudara pakai waktu, saudara akan mengalami terobosan yang dahsyat, pemulihan, kesembuhan dari kanker yang dokter bilang nggak bisa sembuh, saudara bisa sembuh di dalam nama Yesus. Saudara perhatikan, saudara lihat ini. Thank you Lord Jesus. Efesus, ya kan? Saya nggak mau lama-lama karena ini tidak susah ya. Thank you Lord Jesus. Ini bahasa Inggris saya, ini bahasa Indonesianya ya. Thank you Lord Jesus. Bahasa Indonesia, saya lihat bahasa Indonesianya. Haleluya, puji Tuhan, saudara. Tuhan Yesus, Tuhan kita luar biasa. Bapak mengasihi saudara ya. Jadi saya bacakan ini ya. Haleluya, thank you Lord Jesus. Saya bacakan dari ayat 31. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu bukan ramah ya, harusnya tuh baik, kind. Jadi lembut hati seorang terhadap yang lain. Karena ramah itu orang bisa pura-pura ramah. Ini maksudnya lembut hati. Di hati tuh nggak ada yang keras, nggak ada yang negatif gitu loh. Hendaklah kamu baik hati seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, saling mengampunin, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni saudara. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni saudara. Saudara tidak usah tunggu orang itu datang minta ampun. Ibu Monica, nanti orang itu nggak mau bertobat. Itu bukan urusan saudara dan saya. Kita bukan hakim. Jangan kita meninggikan diri kita. Kita rendahkan aja diri kita. Kita ambil posisi yang lebih lagi untuk menerima kasih karunia Dia. Yaitu apa? Tidak usah tunggu sampai orang itu minta maaf. Tidak usah tunggu kitanya sendiri yang menundukkan diri. Amin, saudara, seperti ibu itu. Dia tidak tunggu orang datang minta maaf. Dia hanya yang lepaskan pengampunan. Dan dia langsung mengalami, saudara. Saudara juga bisa di dalam nama Yesus. Amin. Saudara ulang-ulang ini. Di mana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Itu adalah penggenapan dari Markus 11 ayat 25-26. Sekarang kita tidak lagi mengampuni supaya Allah mengampuni kita. Tapi sekarang kita mengampuni karena Allah telah lebih dulu mengampuni kita di dalam Kristus. Di dalam nama Yesus, saudara sudah diampuni, lepaskan pengampunan. Saudara kalau perlu saudara catat, bikin daftar, saudara minta Roh Kudus bantu, lepaskan pengampunan. Dan kalau saudara perlu proses itu lagi, saudara masih ingat lagi, minggu depan masih ingat, bicara lagi, pakai waktu saudara. Saudara setelah itu, saudara percaya janji Tuhan, saudara akan mengalami kesembuhan yang ajaib, saudara akan mengalami restorasi, peningkatan, terobosan, ya kan, hal-hal yang baik lebih lagi dinyatakan dalam hidup saudara, ya kan. Kenapa saudara mulai mengalir, saudara akan lebih ada kerinduan sama Tuhan, saudara akan ada damai sejahtera yang lebih besar. Amin, saudara akan terus bertumbuh. Haleluya, di dalam nama Yesus. Haleluya, karena saudara lebih lagi mengerti bahwa saudara sudah diampunin. Allah tidak ingat-ingat kesalahan saudara. Saudara tidak perlu ingat. Saudara juga setelah itu saudara bisa memberkati orang yang sudah menyakitin saudara. Saudara berkatin, jangan bilang berkatin begitu aja. Saudara berkatin dengan apa? Bapak, setelah saudara lepaskan pengampunan, berkati dia dengan pengenalan yang benar akan engkau. Berkati dia dengan jamahanmu. Jangan hanya berkat jasmani. Amin, saudara. Di dalam nama Yesus.
Saya berdoa ya Bapak di dalam nama Yesus. Saya berdoa Bapak supaya siapapun yang terima ini Bapak, supaya Engkau bekerja di dalam hati siapapun yang menerima ini, supaya Roh Kudus Engkau menguatkan siapapun yang mendengar firman ini hari ini, supaya mau benar-benar membiarkan firman hidup di dalam diri mereka, bahwa Engkau dalam kasih yang besar sudah mengampuni segala pelanggaran mereka semua. Siapapun yang dengar ini sesuai firman-Mu, haleluya. Dan berdasarkan itu, karena kami sendiri sudah diampunin, kami sendiri sudah tidak dihukum lagi selama-lamanya, dan di dalam nama Yesus kami percaya Roh Kudus Kau urapi kami, Kau bantu siapapun yang dengar ini untuk kami boleh melepaskan pengampunan kepada siapapun yang sudah bersalah kepada kami di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami lepaskan masalah ini kalau ada di antara saudara yang sudah ditipu, atau kami lepaskan ini kepadamu Bapa sebagai hakim. Engkau saja yang urus, haleluya. Bagian saya adalah mengampuni, saat ini kami ampunin di dalam nama Yesus. Engkau jamah supaya siapapun kalau ada yang ditipu ya, supaya mereka boleh dipulihkan. Haleluya, diselamatkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, Roh Kudus Kau bantu supaya siapapun yang mendengar ini melepaskan pengampunan demi pengampunan. Lepaskan terus sampai ada kelegaan. Haleluya, ada kelegaan, ada kedamai sejahtera, sukacita. Dan terima kasih Bapak. Haleluya. Di dalam nama Yesus, haleluya. Saudara terima kesembuhan, saudara terima restorasi, pemulihan yang luar biasa. Dan haleluya, Allah Bapa dimuliakan di dalam saudara lebih lagi. Haleluya, di dalam nama Yesus. Amin. Dan saya mau ikat segala kuasa roh jahat yang mengganggu saudara, yang berusaha mengalami segala ajaran-ajaran yang tidak benar, segala injil-injil yang campuran, kantung anggur yang lama saat ini dicabut dari saudara. Biarlah firman ini dinyatakan kepada saudara bahwa saudara, Allah sudah mengampuni saudara sepenuhnya. Allah di dalam Yesus, dosa saudara sudah dihakimin, saudara sudah diampuni. Terima pengampunan dan lepaskan pengampunan dan menjadi seperti yang Tuhan inginkan, pribadi yang Tuhan inginkan. Di dalam nama Yesus, saudara sehat, saudara makmur, saudara berbuah banyak bagi kemuliaan Dia. Dalam nama Yesus, amin. Amin saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara, saya tambahkan sedikit ya. 2 menit lagi sebelum selesai. Ibu ini setelah itu dia keluar dari rumah sakit, dia datang ke rumah saya. Bu, saya perlu uang untuk bayar rumah sakit. Tuhan selalu kasih bonus. Saya bilang, Bu, kita sepakat aja ya, supaya Tuhan memberkati ibu. Saudara tahu apa yang terjadi? Makanya waktu saudara lepaskan pengampunan, bukan hanya saudara sembuh, bukan hanya saudara dipulihkan, saudara akan mengalami berkat-Nya. Karena setelah saya berdoa, tidak lama setelah itu, pemerintah memberikan, waktu itu ibu ini dia mengungsi ya, dari Ternate, pemerintah memberikan satu orang tuh 350.000 ya, sejumlah uang ya, per kepala. Nah ibu ini anaknya 5, jadi 7, ya kan? Sedangkan ini udah terjadi mungkin 25 tahun lalu. Jadi ibu ini terima cukup lebih dari cukup uang untuk bayar rumah sakit. Amin saudara. Itulah kekayaan kasih karunia Bapa kita. Jadi bukan hanya pas-pasan, bukan hanya saudara lega saja, tapi saudara mengalami kesembuhan. Amin saudara. Haleluya, saudara mengalami restorasi. Dan dari situ saudara bisa terus bertumbuh. Dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain. Tuhan memberkatin. Sampai ketemu di episode berikut. God bless.